Halo guys, selamat datang kembali di channel High Tech bersama gue Vincent. Di video kali ini gue bakal ngasih tutorial cara melakukan overclocking VGA card. Ya, di video kali ini gue bakal ngasih tahu tutorial cara melakukan overclocking di MS Afterburner. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel High Tech di bawah sini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian mendapat video terbaru dari channel High Tech. Dan juga video ini jangan share buat teman-teman kalian yang melakukan overclocking GPU tapi masih newbie, dan kalian bisa share video ini ke dia supaya dia bisa mengerti cara melakukan overclocking yang stabil dan aman, bisa dibilang aman. Sebelumnya gue mau kasih tahu juga, gue udah pernah melakukan tutorial overclocking CPU sama RAM gue. Videonya ada di atas sini, kalian bisa nonton itu juga kalau kalian melakukan overclocking CPU. Nah, di video kali ini bertujuan untuk ngasih tahu yang masih newbie atau masih yang nggak bisa buat melakukan overclocking GPU-nya, bisa pakai tutorial yang gue kasih kali ini. Gue juga nggak terlalu expert banget dalam masalah overclocking, cuma gue mengerti dikit-dikit aja. GPU sekarang di overclock itu gampang banget guys. Kalian tinggal slide aja slidernya, hingga geser slider doang. Dan udah banyak banget software yang ngasih kita space untuk melakukan overclocking. Sebelumnya gue bakal ngasih tahu dulu apa itu MSI Afterburner bagi kalian yang nggak tahu. MSI Afterburner adalah utilitas overclocking graphic cards yang paling dikenal dan paling banyak digunakan di dunia, yang memberikan kita kemudahan untuk mengakses GPU kita atau VGA kita untuk memberikan performa yang lebih dan melakukan overclocking di GPU kita. Ini biasa dipakai oleh professional overclocker juga untuk melakukan overclock GPU dia. Dan nggak cuma itu doang buat overclock, fitur MSI Afterburner juga ada banyak, bisa melakukan screen recording, screenshot, dan menampilkan on-screen display seperti FPS, terus CPU usage, RAM usage, GPU usage, GPU temperatur, dan masih banyak lagi fitur MSI Afterburner ini. Gue juga akan menggunakan GPU Z untuk melihat informasi tentang GPU gue dan pakai MSI Combustor untuk melakukan stress test dan melihat apakah stabil berjalan di kecepatan segitu atau enggak VGA card gue. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja mulai tutorialnya. Oke, kita langsung aja mulai tutorialnya. Pertama, kalian buka MSI Afterburner dulu. Ini MSI Afterburner gue. Ini masih keadaan default ya, belum gue overclock sama sekali. Dan gue bakal jelasin dulu apa isi ini. Ini udah ada time limit. Maksudnya apaan time limit? Time limit adalah temperatur maksimal yang boleh dicapai oleh VGA tersebut. Misalnya nih, temperatur limit kalian di 90 derajat Celcius. Jika VGA kita nyentuh angka 90 derajat Celcius, maka otomatis sistem kita akan dimatikan oleh BIOS dengan secara paksa. Kenapa? Karena BIOS mendeteksi suhu maksimal udah di angka 90 karena kalian menyetingnya di angka 90. Jadi secara otomatis akan dimatikan oleh BIOS. Dan untuk core clock sendiri adalah frekuensi GPU atau VGA itu sendiri. Misal gue pakai VGA GTX 1050 Ti yang udah pernah gue review juga di channel ini. Kalian bisa klik linknya di kanan atas. Misalnya contohnya adalah base clock gue itu 1290 MHz dan boost clocknya itu di angka 1392 MHz. Memory clock adalah frekuensi memori dari GPU atau VGA kita. Misalnya contoh pakai VGA gue lagi, memory clock VGA gue itu ada di 7 Gbps atau bisa dikatakan 7000 MHz dengan memori interface GDDR5 128 bit. Oke, terakhir ada fan speed. Fan speed adalah kecepatan pemutaran kipas pada VGA kalian. Semakin besar fan speednya akan semakin adem VGA kalian. Cuman minusnya komputer kalian akan sedikit berisik karena fan speednya kencang. Oke, udah penjelasannya. Sekarang kita langsung mulai aja tutorial overclocknya. Time limitnya kalian bisa ke 85 atau 87. Kalian bisa gedein dikit. Dan untuk core clocknya, cara menentukan yang stabil, kalian tambahin 50-50. Nanti gue jelasin. Pertama kita buka ini dulu, GPU Z. Oke, GPU Z kita udah buka. Terus kita buka MSI Combustor. Ini MSI Combustor. Nah, kita taruh di sini. Nah, sekarang kita fokus di sini sama sini dulu. Kita bisa lihat GPU clock lah di angka 1291. GPU clock itu core clocknya. Sekarang kita tambahin 50. Kita tambahin 50-50 aja. Kita lihat jadi 1341. Kita ke MSI Combustor, kita lihat apakah agak stabil. Di stress testnya itu kita milih VK Fullmark MSI. Pilih
Terus run stress test, ini kecilin aja. Bisa lihat ada timer, kita coba jalanin apakah stabil atau enggak. Maksudnya stabil itu dia gak bakal nge-crash, kalau nggak stabil dia bakal nge-crash atau enggak blue screen. Kita tungguin. Oke, kayaknya stabil ya. Terus fan speednya kita naikin dulu deh. Fan speednya gua 64 aja. Oke, kita lihat suhunya 70 derajat Celcius. Oke, kayaknya stabil. Sekarang kita tambahin lagi 50 tambah 50 100 kan, jadi kita tambahin 100. Kita coba tes dan udah berjalan di 1391. Kita tungguin lagi. Kayaknya stabil. Terus kita gua ini udah mencapai boost clock Vega gua, jadi gua udah core clocknya udah gua lock. Dan sekarang memory clock gue itu 7000 MHz, sedangkan di sini cuma jalan 1251, sorry. Oke, sekarang kita ganti memory clocknya, kita tambah 50 lagi. Nah, memory clocknya akan ganti ke 1777 MHz. Kita sini lagi. Nah, 1747 sini berjalannya stabil. Kita tambahin lagi jadi 100. Ini jadi 1802. Kita lihat di sini lagi. Oke, aman. Kita tambahin 50 lagi jadi 150. Berjalan di 1827. Oke, stabil. Mungkin segitu aja. Gua mentoknya di time limit 87 dengan core clock di 100, ditambahin 100 dan memory clocknya tambahin 150 dengan fan speed di 64. Ini settingan stabil yang gue dapetin buat di VGA gue, Intel 3D GTX 1050 Ti. Ini lumayan stabil, gue udah tes gaming, editing, rendering, stress test juga suhunya aman-aman aja di 83. Untuk FPS juga masih lumayan adem, soalnya ini kan stress test, jadi semuanya keluarin dan mendapatkan FPS nya 40-50an. Ini udah lumayan bagus ya. Ini udah lumayan stabil untuk settingan VGA gue. Kita bisa coba-coba settingan sendiri dengan melakukan tambah 50 stress test. Kalau stabil kalian tambah lagi 50, tambah lagi sampai blue screen. Kalau terakhir kalian itu adalah paling stabil untuk VGA kalian. So, jadi segitu tutorial cara overclocknya. Dan kalian bisa nge-save juga profilnya. Kalian ke sini ke profil, ini ada icon save, kalian klik, ini ada profilnya. Gue save yang di nomor 1 aja. Nah, profil udah ke save. Dan kalian bisa nyalain juga ini startup. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya kalau kalian baru pertama kali nyalain Windows atau baru startup, ini akan otomatis ternyala langsung ke mode OC nya. Jadi kita nyalain aja. Kalau udah merah-merah kayak gini, artinya udah nyala. Untuk performanya sebelum gue overclock di game GTA 5 dengan settingan rata kanan atau ultra, mampu mendapatkan FPS minimal di 32 FPS dengan maksimal di 90 FPS dan rata-rata di 81 FPS. Nah, untuk ciri-ciri Demark Firestrike, VGA gue mampu menghasilkan skor overallnya di angka 5368 dengan graphic score 7400 dan physics score 4065. Dan lanjut kita ke 3D Mark Time Spy. Di 3D Mark Time Spy, VGA gue GTX 1050 Ti mampu menghasilkan skor overall di angka 2110 dan graphic score di 2240. Terus setelah gue overclock, VGA gue menggunakan MSI Afterburner, performanya meningkat 10-20%. Untuk tipe pengujian pertama di game GTA 5 dengan settingan yang sama, yaitu rata kanan ultra, menghasilkan FPS maksimal di 98 FPS dengan minimal di 41 FPS dan rata-rata di 90 FPS. Performanya bisa dibilang meningkat 10-15% di game GTA 5 setelah gue overclock. Nah, kita lanjut ke 3D Mark Firestrike. VGA gua mampu menghasilkan overall score yang angka 5530 dengan graphic score 7760 dan physics score 4101. Dan untuk 3D Mark Firestrike, VGA gua mendapatkan hasil skor overall di angka 2180 dan
grafik skornya di angka 2333 dalam keadaan overclock. So kalian udah lihat cara melakukan overclockingnya sangat mudah banget, tinggal slide aja dan kalian juga udah lihat perbandingannya sebelum go overclock langsung setelah go overclock. Kalian bisa bandingin performanya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like video gue dan subscribe channel Hightech di bawah sini dan nyalakan lonceng notifikasi, jangan lupa biar gue upload video kalian bisa tahu dan menjadi penonton pertama di video gue. Support terus channel ini mencapai 1000 subscriber tahun ini. Oke, see you the next video guys and goodbye.